Mengapa wanita memandangmu tetapi tidak pernah mendekat? Apakah ini pernah menimpamu? Seorang wanita menatapmu dari seberang ruangan di sebuah bar. Kamu minum kembali minumanmu. Dan kamu tertinggal dengan pertanyaan yang terus berulang. Jika dia tertarik padaku, mengapa dia tidak berjalan menghampirimu? Jawabannya sama sekali tidak berkaitan dengan kurangnya ketertarikan. Sebaliknya, ini terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih fundamental dan jauh lebih sulit untuk diterima. Wanita jarang sekali membuat gerakan fisik awal, akan tetapi mereka mengirim sinyal, dan mayoritas pria salah menginterpretasikan berdiham, atau bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Hari ini saya akan menguraikan apa yang sebenarnya berjalan dalam pikiran seorang wanita selama beberapa detik ketika dia memandangmu dan tidak musik bergerak. Dan mengapa hal itu terjadi? Seringkali masalahnya bukanlah pada dirinya. Itu adalah pada dirimu yang berdiri diam mengharapkan sesuatu yang tidak akan pernah dia berikan. Dia mungkin menatapmu sebanyak 2 kali, namun tetap diam ketika kamu tidak mengambil tindakan. Tatapan yang berkepanjangan bukanlah undangan baginya untuk melangkah ke arahmu. Itu adalah undangan bagi kamu untuk berbuat demikian. Dan di sini terjadi kesalahpahaman pertama. Banyak pria menganggap pandangan singkat sebagai gerakan terakhir. Seolah-olah wanita tersebut telah menyelesaikan perannya dan sekarang beban ada pada mereka, menanti sesuatu yang bukanlah tanggung jawab mereka. Sama sekali tidak demikian adanya. Bagi sebagian besar wanita, menatap 2 kali sudah merupakan keberanian yang paling ekstrim yang akan mereka tunjukkan. Itu adalah cara mereka mengkomunikasikan, aku terbuka untuk ini, sekarang giliran kamu untuk melangkah. Apabila kamu tetap berdiri sambil menganalisis, ragu-ragu, dan mengantisipasi sinyal ketiga yang lebih eksplisit, dia tidak akan memberikannya. Sebaliknya, dia akan menyimpulkan bahwa kamu tidak tertarik. Inilah di mana mayoritas pria mengalami kesalahpahaman. Dia tidak menunggu kamu untuk memenangkan hatinya melalui kata-kata yang sempurna. Dia mengharapkan kamu untuk bertindak, untuk berjalan ke arahnya sebelum dia mengubah pikirannya. Karena setiap detik yang berlalu, cerita di kepalanya berevolusi. Dari dia menatapku, mungkin dia akan memulai percakapan menjadi sudah terlalu lama, jelas dia tidak tertarik. Pada titik itu, dia akan menghentikan tatapannya bukan karena ketertarikannya hilang, melainkan karena dia menafsirkan diam-diammu sebagai jawaban. Keheninganmu juga mengkomunikasikan sesuatu yang kuat dan hampir selalu menyampaikan kebalikan dari apa yang sebenarnya ada dalam hatimu. Mengapa dia surut ketika kamu ragu-ragu? Ada aspek yang hampir tidak pernah dijelaskan kepada siapapun. Mengapa dia menarik diri secara emosional ketika kamu menunjukkan ketidakpastian di hadapannya? Terdapat perbedaan nyata antara mendatanginya dan mendatanginya dengan ragu-ragu. Kamu dapat menyeberangi seluruh area, berdiri langsung di depannya, namun tetap kehilangan momennya dalam hitungan detik. Karena yang benar-benar dia nilai bukanlah apakah kamu mendatanginya, melainkan bagaimana kamu melakukannya. Jika kamu dating dengan bahu yang terkulai, mencari validasi melalui matamu, berbicara dengan kecepatan yang berlebihan, atau tertawa terlalu keras untuk meringankan suasana, dia akan menangkapnya. Bukan melalui analisis sadar, hampir selalu ini adalah sesuatu yang dia rasakan sebelum dia dapat mengucapkannya. Namun dia merasakannya. Perasaan itu diterjemahkan menjadi satu pesan, ketegangan, ketidaknyamanan, dan keinginan agar momen berakhir dengan cepat. Keraguan tidak mengundangnya jatuh cinta. Keraguan membuatnya merasa tidak tenang karena tiba-tiba dia merasa berkewajiban untuk menjaga kepercayaan dirimu bersamaan dengan kepercayaan dirinya sendiri, dan itu bukan menarik, itu adalah pekerjaan. Di sini kebanyakan pria melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Sadar akan ketidaknyamanannya, mereka menjadi semakin ragu, berbicara lebih cepat, meminta maaf meskipun mereka tidak bersalah, dan akhirnya memverifikasi persis apa yang sudah dia curigai. Kepercayaan diri bukan berarti bebas dari kegugupan. Kepercayaan diri berarti melangkah maju meskipun kamu merasa gugup. Akin tetapi ada dimensi kedua yang jarang dibicarakan siapapun. Mengapa dia kehilangan ketertarikannya
ketika kamu terus menunggu sinyal yang lebih nyata. Saya akan mengatakan hal yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Dia tidak akan memberikan sinyal yang lebih jelas daripada pandangan yang berkepanjangan dan senyuman singkat. Itu adalah batasnya. Jika kamu terus menunggu sesuatu yang lebih transparan, sesuatu yang sepenuhnya menghilangkan risiko penolakan, kamu akan menunggu selamanya. Karena risiko mengambil langkah pertama adalah milikmu, bukan miliknya. Seperti itulah cara sistemnya bekerja selama ini dan memang tidak seimbang. Itu hanyalah bagaimana ketidaknyamanan terbagi dalam dinamika ini. Dia telah mengambil sebagian dari risikonya, menampilkan ketertarikan tanpa kepastian apakah kamu akan membalas. Jika, di samping itu, dia juga harus melangkah terlebih dahulu, risikonya meningkat berlipat ganda baginya sementara sepenuhnya hilang bagi kamu. Dan mayoritas wanita, baik secara sadar maupun tidak, menolak untuk menanggung kedua beban tersebut. Jadi ketika kamu terus menunggu konfirmasi tambahan, apa yang dia persepsikan bukanlah hati-hati, melainkan keacuhan. Dan inilah elemen yang menarik. Sementara kamu masih mengharapkan sinyal yang sempurna, dia mulai mempertanyakan interpretasinya sendiri. Dia mulai berpikir bahwa dia hanya membayangkan semuanya, bahwa dia salah membaca situasinya, dan keraguan itu bermetamorfosis menjadi rasa malu. Malu itu mendorongnya untuk memutus kontak mata, berpaling, dan mencari cara keluar. Bukan karena dia tidak tertarik padamu, melainkan karena kamu telah mengubah keberaniannya menjadi kesalahan yang harus dia koreksi sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi ketika dia menatap matamu? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Mengapa dia menilai reaksimu ketika dia memandang matamu? Inilah sesuatu yang sangat sedikit orang sadari. Dalam berbagai penelitian tentang perilaku sosial, wanita memulai kontak mata jauh lebih sering dibandingkan pria. Jauh lebih besar dari apa yang biasanya diasumsikan oleh pria. Apa yang hampir tidak pernah mereka inisiatif adalah kontak fisik yang sebenarnya. Dengan kata lain, dia telah melakukan bagiannya hanya saja dalam cara yang berbeda dari ekspektasimu. Dan ketika dia memandangmu, dia tidak sekadar mengatakan, "Aku tertarik padamu." Dia sedang mengukurmu, mengamati apa yang akan kamu lakukan dengan informasi tersebut. Jika kamu segera mengalihkan tatapanmu karena malu, dia membaca ketidakamanan. Apabila kamu mempertahankan kontak matanya dengan senyuman yang tenang dan kemudian dengan tenang memutuskan untuk mendekat, dia membaca sesuatu yang sangat berbeda. Momen kontak mata yang singkat ini benar-benar merupakan tes kecil, bukan untuk mengasingmu, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri, sebab mendekati seseorang asing memiliki risiko yang sesungguhnya baginya. Risiko yang tidak pernah dipertimbangkan oleh sebagian besar pria dalam kehidupan mereka. Sebelum dia mengalokasikan energinya dalam sesuatu yang lebih terang-terangan, dia memerlukan bukti minimal bahwa kamu tidak akan bersikap buruk, agresif, atau tersesat. Pandangan yang berkelanjutan itu adalah caranya berkata, "Buktikan kepadaku bahwa aku dapat mempercayaimu untuk mendekat tanpanya berubah menjadi canggung atau berisiko." Jika kamu memahami ini, kamu berhenti memperlakukan tatapannya sebagai pemberian pasif dan mulai melihatnya sebagai apa adanya. Sebuah pintu yang dia buka dan hanya kamu yang dapat melewatinya. Pola yang menghubungkan semuanya, dan di sini kita tiba pada konfigurasi yang menyatukan semua yang telah disebutkan, karena dia menutup diri ketika dia merasakan bahwa kamu membutuhkan persetujuannya. Akan saya akui sesuatu. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa kunci tersebut adalah membuat orang lain merasa senyaman mungkin, memuluskan segala sesuatu, mengantisipasi setiap sumber ketidaknyamanan. Dan itu adalah kebalikan dari apa yang sesungguhnya efektif. Karena ketika kamu membutuhkan persetujuannya, kamu menyiarkannya. Bahkan jika kamu tidak mengungkapkannya secara verbal, itu terlihat dari bagaimana kamu mengamati reaksinya setelah setiap pernyataan. Dari cara kamu selalu memantau wajahnya, menunggu indikasi bahwa segalanya lancar. Dan itu benar-benar membalikkan dinamikanya. Dia berhenti penasaran tentang dirimu. Dia mulai merasa bertanggung jawab untuk menyokong kepercayaan dirimu, seiring dengan menjaga miliknya sendiri,
Dan itu menghancurkan daya tarik dengan cepat karena daya tarik memerlukan misteri, sesuatu yang belum sepenuhnya berada dalam kendalinya. Apabila kamu memerlukan persetujuannya agar merasa tenang, kamu menyerahkan semua kendali. Dan di kedalaman hatinya, meskipun dia tidak akan mengatakannya dengan cara ini, dia merasakan tidak ada lagi yang tersisa untuk ditemukan. Solusinya bukan berpura-pura tidak peduli, itu hanya berarti tidak membutuhkan validasi sebelum melangkah lebih jauh. Dekati dia karena kamu ingin mengenal lebih dalam, bukan karena kamu membutuhkannya agar semuanya berjalan dengan baik. Perbedaan itu, sekecil apapun, adalah yang membedakan pria yang membiarkan pandangan singkat terlewat dari mereka yang mengubahnya menjadi percakapan nyata. Kesimpulannya semua ini bukanlah taktik, permainan psikologi, itu formula rahasia untuk menginspirasi perasaan yang tidak ada. Ini hanyalah kesadaran bahwa sebagian besar waktu, pandangan singkat yang kamu pikir terlewat, sebenarnya tidak hilang karena dirinya. Itu hilang karena waktu yang kamu buang untuk ragu-ragu. Dia telah menjalankan perannya, bagian yang tidak mudah, bagian yang membutuhkan keterbukaan tanpa jaminan apapun. Yang hilang hanyalah seseorang yang melengkapi setengah sisanya. Lain kali kamu merasakan pandangan itu bertahan lebih lama, jangan bertanya-tanya apakah itu bermakna. Kamu sudah tahu. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan detik itu sebelum waktu habis?